Oke, selamat malam. Ini teman-teman KPA belum ada yang masuk. Saya akan coba hubungin lagi lewat ini ya, grup chat. Tapi sebelum saya hubungi, saya akan logout sebentar karena ini sinyal saya. Oh, ini sudah kembali bagus, guys. Saya hubungin teman-teman dulu. Oke, saya sudah menghubungi teman-teman KPA. Jadi kita tunggu. Oke, saya akan coba hubungin lagi.
Oke, saya sudah coba hubungi teman-teman lagi, jadi kita tunggu sebentar. Kalau seandainya nanti tidak ada yang masuk, saya akan melakukan single teaching. Oh, ini Mas Ri sudah masuk. Sebentar, saya hidupkan mikrofonnya dulu Mas Ri sebentar. Oke, karena sinyal saya lagi jelek, saya logout sebentar ya. Oke. Ini baru loading, tunggu sebentar. Oke, selamat malam Mas Ri. Apa kecil? Sekarang masih kecil? Oh, udah mendingan ya. Oh, lagi pilek Mas Ri? Lagi pilek? Oh, gimana kemarin penggalangan dananya? Berjalan lancar Mas Ri? Alhamdulillah. Ini teman-teman belum masuk. Belum ada yang masuk, baru Mas Ri aja. Kita tunggu tapi sudah berjalan 10 menit. Kita start aja ya Mas Ria. Nanti biar teman-teman menyesuaikan. Ini mikrofonnya saya matikan. Nanti kalau seandainya Mas Ri ada pertanyaan boleh lewat chat ya, atau bisa raise your hand itu ya. Oke, saya matikan ya Mas ya. Tapi di sini lagi azan, takutnya tabrakan. Jadi saya tunggu azan sampai selesai dulu ya Mas ya. Kita sambil dengerin azan dulu. Oh, ini Dinaila juga online. Eh, Selamat malam Dinaila. Kita tunggu sebentar ya, di sini lagi azan. Nanti setelah azan baru kita start kelasnya.
Oke, sudah selesai azannya. Kita langsung saja open kelasnya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 ya. Ini kita sudah memasuki semester 2. Jadi sebentar lagi kita akan mengikuti UN. Jadi nanti materinya sedikit materi, tetapi kita akan banyak latihan soal. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan tema pemakaian energi listrik. Sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti kita diberi kelancaran dalam proses belajarnya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, langsung saja ya teman-temannya, saya masuk ke dalam materi. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang alat-alat yang menggunakan energi listrik. Nah, ini ya, banyak sekali alat rumah tangga yang yang menggunakan, ini maaf salah ketik, menggunakan energi listrik seperti televisi, radio, lemari es, mesin cuci, dan juga kipas angin. Masih ada banyak lainnya. Nah, selain alat rumah tangga, ada juga peralatan lainnya seperti komputer, terus mesin-mesin pabrik, alat-alat operasi. Nah, itu juga merupakan alat yang menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik, kemudian disalurkan ke gardu, rumah, pabrik, dan gedung-gedung. Nah, adapun untuk pembangkit listrik daerah terpencil biasanya menggunakan aki untuk menyalakan televisi dan radio. Nah, kalau untuk pembangkit listrik yang besar seperti PLTA, PLTD, dia menggunakan generator ya. Jadinya dia menggunakan bahan bakar seperti minyak bumi ataupun batu bara. Nah, arus listrik tadi ya yang dialirkan ke gardu, rumah, pabrik, dan gedung-gedung itu dia mengalir melalui kabel listrik. Nah, seperti materi yang semester kemarin, kabel listrik ini dia terbuat dari bahan logam tembaga. Jadi tembaga ini dia sangat baik sekali sebagai konduktor listrik. Nah, terus dilapisi dengan bahan isolator yaitu berupa plastik supaya tidak membahayakan kita dalam penggunaannya ataupun terjadi konsleting. Nah, besar kecilnya arus listrik yang mengalir dalam kabel listrik ini dinyatakan dalam satuan ampere. Nah, selain ada arus listrik, dalam listrik yang mengalir itu juga ada tegangan, di mana besar kecilnya tegangan itu tergantung pada sumber listriknya. Nah, biasanya alat-alat listrik rumah tangga itu tegangannya 220 volt. Jadi, jika seandainya peralatan listrik tegangannya ini tidak sesuai, contohnya kalau pengaturan rangkaian rumah tegangannya itu diatur 220 volt. Nah, kita menggunakan setrika dengan tegangan sebesar 250 volt. Nah, ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan konsleting atau peralatan rusak ya, dan juga nah kalau konsleting itu kan dapat menyebabkan kebakaran ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, biasanya untuk menghindari itu jadi 220 volt ini sudah menjadi patokan ya. Oke, saya lanjutkan ke kegunaan energi listrik. Nah, di sini sebagian aktivitas kita itu membutuhkan listrik. Jadi hampir seluruh aktivitas kita ini tidak lepas dari listrik. Contohnya kita sekarang belajar ini ya,
Oh, masih loading ya Mas Ri ya? Gimana Mas Ri, sekarang masih loading? Untuk Denaila tampilannya jelas sayang. Oh, jelas. Untuk Mas Ri bagaimana? Oh, udah bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sebagian aktivitas kita itu membutuhkan listrik. Jadi hampir semuanya kegiatan kita itu menggunakan listrik. Contohnya kita sedang belajar. Nah, ini kita sedang belajar. Coba bayangkan kalau sekarang tidak ada listrik atau listrik kita mati. Tentu saja kegiatan belajar mengajar kita akan terganggu. Oke, ini Mbak Ning Aska masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Gimana Mbak kabarnya? Ini mikrofonnya saya matikan. Untuk teman-teman semua, kalau ada pertanyaan boleh lewat langsung chat ya, atau mungkin kalau tampilannya kurang jelas atau saya waktu menerangkannya kurang keras suaranya atau terlalu cepat, boleh disampaikan saja lewat chat ya. Oke, karena Mbak Neng Aska datangnya agak terlambat, jadi menyesuaikan saja ya Mbak ya. Saya lanjutkan. Nah, ini di sini disebutkan sebagai contohnya itu penerangan dan pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Penerangan ini sangat penting ya. Oke, Mbak, selamat malam juga. Nah, penerangan ini sangat penting. Coba bayangkan kalau kita sedang perjalanan naik mobil di daerah pegunungan ya. Kalau daerah pegunungan itu kan jalannya sangat curam ya. Belokannya sangat tajam. Seandainya tidak ada penerangan lampu, nah kita tahu sendiri ya teman-teman, bisa saja nanti kita menabrak sesuatu atau jatuh ke dalam jurang. Nah, makanya energi listrik ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu hampir semua aktivitas itu menggunakan listrik. Nah, tadi seperti penerangan atau seperti ini ya. Kalau kita memasak nasi dengan rice cooker itu kan memerlukan energi listrik untuk dapat digunakan. Oke, sebentar saya lihat chat dulu. Oke. Nah, karena energi listrik yang dihasilkan oleh sumber listrik, contohnya seperti PLTU, PLTA dan lain sebagainya, dia memerlukan bahan bakar untuk menggerakkan generator, turbin, boiler dan lain sebagainya itu sehingga dapat menghasilkan listrik. Nah, bahan bakarnya itu bisa diambil dari batu bara, minyak bumi atau pemanfaatan potensial gerakan air. Nah, jika sumber listrik menggunakan energi, maksudnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, makanya dalam penggunaan energi listrik kita harus hemat, karena semakin boros kita menggunakannya, maka kebutuhan listrik kita juga akan semakin meningkat. Oh, baru dua Mbak, baru alat-alat yang menggunakan energi listrik ya, seperti alat-alat rumah tangga, ada televisi, radio, lemari es, mesin cuci dan sebagainya. Terus dengan ini patokan voltase tegangan listrik yang digunakan untuk energi listrik dan rumah itu biasanya 220 volt, secara garis besarnya seperti itu, dan baru masuk kegunaan energi listrik ini. Baru sedikit yang dibahas. Oke, ini ada Mas Dian masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mas Dian. Bisa dengar suara saya? Apa kabarnya Mas Dian? Ini ya Mas Dian ya. Mikrofonnya saya matikan. Jadi kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat chat. Mas Dian sedikit ini jadi menyesuaikan ya materinya. Baru sedikit kok yang sudah disampaikan. Oke, saya lanjutkan ya. Karena sumber listrik ini biasanya menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui untuk menggerakkan generatornya dan mesin-mesin lainnya. Nah,
supaya kita juga melakukan gerakan cinta alam, makanya dalam penggunaan listrik juga harus menghemat energi. Jadi kalau seandainya teman-teman menyalakan lampu, sekiranya lampu itu sudah tidak dipakai, maka dimatikan ya, jangan dibiarkan saja. Oke, ini ada Mbak Enci masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci. Nanti Mbak Enci menyesuaikan ya. Bisa nanti kalau seandainya ada kesulitan atau yang perlu ditanyakan boleh lewat chat. Saya lanjutkan. Nah, ini kelanjutan dari tadi dalam penggunaan energi dalam bentuk lain. Nah, tadi saya sebutkan minyak bumi dan batu bara itu merupakan sumber energi listrik ya. Karena tadi alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik itu dia menggunakan bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Nah, minyak bumi dan batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable. Ya. Jadi kalau seandainya contohnya kan batu bara itu dihasilkan dari fosil tumbuhan zaman purba ya, yang sudah berjuta-juta tahun. Nah, itu merupakan batu bara. Jadi tidak bisa hanya sekedar setahun 2 tahun dia bisa berubah jadi batu bara. Makanya batu bara atau minyak bumi ini disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable. Nah, karena dia merupakan sumber daya alam yang unrenewable, tidak dapat diperbarui. Nah, makanya tadi kita harus mengatur dalam penggunaan listrik secara bijaksana. Jadi kalau sudah sekiranya tidak dipakai, dimatikan. Jangan dibiarkan. Contohnya kita menonton TV, ya. Kalau kita sudah merasa ngantuk nih, kadang kan ada yang kita tidur TV-nya nyala. Nah, itu mulai sekarang kalau kita sudah merasa ngantuk, TV-nya dimatikan supaya kita dapat membantu menjaga kelestarian alam. Nah, di sini ada 2 gambar ya teman-teman ya. Ada mobil dan juga sepeda motor. Nih. Nah, ini salah satu bentuk realisasi dari penggunaan pelestarian atau penghematan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam menghasilkan listrik. Jadi mobil ini dia tidak menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Jadi dia menggunakan listrik, di mana listriknya ini diperoleh dari solar energi, dari cahaya matahari ya. Jadi ini di sini di bagian atasnya ini tidak kelihatan ya, saya ganti ini gitu. Nah, di bagian atas ini merupakan sel surya, di mana sel surya ini akan menangkap energi matahari berupa cahaya dan juga panas yang akan dirubah menjadi listrik yang dimanfaatkan untuk menggerakkan mobil. Begitu juga dengan sepeda motor ini. Nah, solar energinya itu di sini, sel suryanya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk realisasi dalam penghematan sumber daya alam dalam penggunaan energi listrik. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebelum saya lanjutkan sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk alat-alat yang menggunakan energi listrik, kegunaannya dan juga penggunaan energi lain. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, arus listrik yang mengalir di rumah kita ya teman-teman ya, itu memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga dia juga bisa membahayakan kita ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika menggunakan listrik. Nah, banyak sekali bahaya kebakaran yang terjadi karena akibat konsleting. Nah, konsleting ini terjadi ketika antara kawat yang bermuatan listrik positif bertemu dengan kawat listrik yang bermuatan negatif. Nah, contohnya ini saya gambarkan ini kawat berkekuatan positif ya. Dan ini contohnya dia bersentuhan, ini kekuatan negatif. Nah, karena tidak ada pembungkusnya, jadi kalau contohnya ada kabel yang terkelupas. Nah,
Kawat yang berkekuatan bermuatan listrik positif dan negatif ini bersentuhan, makanya dapat terjadi konsleting, dan jika tidak ditangani dengan cepat, dia dapat menyebabkan kebakaran dan ini sangat berbahaya. Ya, untuk mencegah itu tadi ya, kan dia terkelupas. Jadi untuk mencegah itu, makanya kabel listrik dia dibungkus oleh isolator. Biasanya isolatornya ini berupa plastik ya, berupa plastik. Jadi ketika kabel itu berdekatan, jadi kita tidak perlu khawatir terjadinya konsleting karena kabel terbungkus dengan isolator. Makanya kalau ada kabel yang terbuka, maka segera ditutup. Bisa saja kita tutup dengan menggunakan solatip ya, tapi dengan syarat ketika kita membungkus kabel tersebut, jangan posisi kita menyalakan stop kontak menyalakan stekernya itu ke dalam stop kontak. Jadi jangan ada aliran listrik. Nanti kalau ada aliran listrik yang mengalir pada kabel dan kita membungkusnya dengan solatip, nah yang ditakutkan kita nanti bisa kesetrum ya. Oke, nah oleh karena itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan energi listrik. Ini ada 9 poin, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, tidak boleh basah. Nah, maksudnya di sini tangan atau anggota tubuh kita itu tidak boleh basah saat menggunakan alat listrik. Jadi ketika kita akan menggunakan alat listrik, jika tangan kita basah, alangkah baiknya tangan kita dikeringkan terlebih dahulu. Oh, hilang timbul ya Mbak ya. Coba saya lock out sebentar. Oke, kita tunggu sebentar baru loading. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman, ini masih loading ya. Oke. Halo teman-teman, gimana suaranya, masih hilang timbul? Sudah lancar ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Tadi kita sudah sampai yang poin pertama. Oke, poin yang pertama tidak boleh basah. Saya ulangi. Di sini maksudnya tangan dan anggota tubuh kita tidak boleh basah saat menggunakan alat listrik. Nah, ketika kita entah tangan, kaki, atau badan kita atau baju kita ada yang basah ya, alangkah baiknya kalau kita menggunakan energi listrik dikeringkan terlebih dahulu. Kenapa? Kulit kita yang basah itu kan mengandung air, dan air ini merupakan konduktor listrik yang sangat baik ya. Jadi kalau tubuh kita basah, nah itu dapat menyebabkan kita tersengat listrik. Kalau dalam tegangan yang sangat tinggi, itu dapat menyebabkan kematian atau gagal jantung juga ya. Makanya berhati-hati ketika menggunakan energi listrik. Ketika basah dikeringkan terlebih dahulu karena air merupakan konduktor listrik yang sangat baik. Jadi ketika banjir teman-teman ya, ketika banjir berhati-hati, kadang kalau banjir ada stop kontak yang terendam air. Nah, jika ada stop kontak yang terendam air dan kita walaupun dalam jarak 2 atau 3 meter ya, itu juga bisa tersengat listrik karena tadi air merupakan konduktor listrik yang sangat baik. Jadi dia bisa merambat
ya. Jadi kalau listrik berhati-hati. Kalau bisa, kalau musim penghujan, kalau daerahnya itu rawan banjir, alangkah baiknya stop kontak itu ditutup. Oke, saya lanjutkan untuk poin yang kedua, stop kontak dan steker harus tetap kering. Nah, ini ya tadi ya. Jadi, jangan sampai terkena air. Tadi sudah saya sebutkan, air merupakan konduktor yang sangat baik. Tubuh kita juga merupakan konduktor listrik ya. Kulit yang basah maksudnya, itu juga merupakan konduktor listrik. Nah, makanya kalau musim penghujan ya, bila ada stop kontak yang posisinya di bawah, itu lebih baik ditutup. Takutnya kalau terjadi banjir, itu listriknya dapat mengalir ke banyak tempat dan itu sangat berbahaya sekali. Poin yang ketiga, stop kontak tidak boleh dimasukkan benda selain steker. Apalagi kalau kita memasukkan benda yang merupakan konduktor listrik. Nah, contohnya kita memasukkan batang besi ke dalam stop kontak. Nah, kalau ujung besi yang kita pegang itu tidak dilapisi oleh isolator, ya, tentu saja kita akan kesetrum dan ini sangat berbahaya. Jadi jangan memasukkan benda selain steker ke dalam stop kontak. Yang keempat, kabel tidak boleh terkelupas. Tadi ya, jika kabel bermuatan positif dan negatif bertemu, posisi terbuka, jika ada aliran listriknya, dia akan menyebabkan konsleting. Jadi jika ada yang terkelupas, sebaiknya jangan digunakan atau diperbaiki. Caranya, cabut dulu dari stop kontak, jadi sudah tidak ada aliran listriknya, baru kita bungkus dengan solatip. Oke, yang kelima, jangan memperbaiki sendiri alat rumah tangga yang rusak. Nah, ketika ada alat rumah tangga yang rusak, sekiranya kita tidak begitu paham dengan peralatan rumah tangga listrik ya. Nah, alangkah baiknya minta bantuan ahli elektronik untuk memperbaikinya. Kenapa? Jika kita berusaha memperbaiki sendiri, terus kita salah memperbaiki dalam pemasangan kabel atau apa, itu dapat menyebabkan konsleting atau alat yang kita perbaiki ini meledak, ya. Jadi itu membahayakan diri kita sendiri. Sekali lagi, kalau konsleting itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Tentu saja itu merupakan suatu kerugian bagi kehidupan kita ya. Tidak hanya kita sendiri, tetapi orang-orang sekitar kita juga. Nah, yang keenam, hindari penggunaan steker yang terlalu banyak pada stop kontak. Yang ketujuh, gunakan alas kaki dari karet ketika menggunakan alat listrik. Nah, karet ini dia berfungsi sebagai peredam. Jadi kita pakai cara ini ya, seperti anti petir tuh. Jadi ketika ada ini aliran listrik, kalau kita menggunakan alas kaki dari karet, nah jadi ini dapat membantu kita tidak tersengat listrik ya. Yang kedelapan, apabila keluar asap dari peralatan listrik segera dimatikan. Jadi ini jelas sekali ya teman-teman ya, itu artinya di dalam sedang terjadi kebakaran atau mungkin konsleting. Jadi segera cabut stekernya dari stop kontak. Yang kesembilan, jangan bermain layang-layang di dekat kawat listrik. Ya, oke, ini bahaya listrik dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan listrik. Nah, walaupun seperti itu, ada alat-alat yang bisa digunakan untuk mengurangi terjadinya akibat kecelakaan listrik. Nah, ini ada empat alat yang bisa digunakan seperti test pen, sakelar, sekring, dan multimeter. Oke, yang pertama adalah test pen. Nih kita bisa lihat di sini bentuknya.
bentuknya seperti obeng ya teman-teman ya, seperti obeng. Nah, tetapi dia pada bagian pangkalnya diberi sekring. Di bagian pangkal sini ya, itu ada sekringnya. Nah, fungsinya alat ini untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik pada sebuah kabel atau alat listrik. Ya. Saya ketik untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik pada kabel atau alat listrik. Nah, ini fungsi dari test pen. Jadi ketika ini ya teman-teman, ketika kita menggunakan ini, kita ingin tahu sebuah stop kontak di dalam rumah ketika mau diperbaiki, di situ ada arus listriknya tidak, ada ini enggak gitu. Nah, ini di bagian ujungnya ini ditempelkan dalam stop kontak, dan di bagian tutup logam plat ini, yang bagian sini, ini sembari ditekan. Nanti jika alat tersebut atau ini kabelnya ada aliran listriknya, maka lampu indikator yang ada di sini ya, itu akan menyala. Tapi kalau tidak menyala berarti alat tersebut tidak ada alur listrik. Oke. Yang kedua itu saklar. Saya tidak memasang gambarnya, tentu saja ya teman-teman tahu saklar itu seperti apa. Ceklekan yang dipakai untuk mematikan dan menghidupkan lampu itu namanya saklar. Nah, fungsinya itu untuk memutus dan menyambung arus listrik. Makanya ketika dia ditekan lampu mati dan ditekan lagi dia lampunya nyala. Nah, karena dia berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Ketika saklar ditutup, arus listrik akan mengalir, dan ketika saklar dibuka, arus listrik akan putus. Ini hampir sama dengan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup ya, yang terjadi pada senter. Hanya saja kalau saklar ini penggunaannya dalam rangkaian listrik di dalam rumah, gedung atau pabrik ya. Yang ketiga adalah sekring. Nih, di sini ini ada sebuah gambar. Ini ya, sekringnya itu yang warna putih ini, sekring. Nah, sekring ini banyak digunakan pada alat-alat di perumahan, juga pada alat-alat elektronik. Nah, dia terbuat dari kabel yang sangat kecil dengan tujuan saat aliran listrik terjadi konsleting, kabel sekring akan terputus. Demikian arus listrik juga akan terputus. Oke, ini Mbak Hermi. Selamat malam Mbak, selamat datang Mbak Hermi. Mbak Hermi karena datangnya terlambat, menyesuaikan saja ya Mbak Hermi ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di dalam sekring ini ada kabel kecil yang sangat tipis sekali. Ini ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini tutup. Di sini tutup ya. Tutup. Di sini juga tutup. Ada yang seperti itu. Nah, banyak sekali jenis bentuk-bentuk sekring ya, ada yang bentuknya seperti ini. Oh, waalaikumsalam Mbak, menyesuaikan ya Mbak Hermi ya. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini adalah yang hijau ini yang merupakan kabel kecil. Nah, ketika arus listrik yang mengalir dalam suatu rumah ini terlalu besar ya, terjadi konslet ya, maka kabel ini akan terputus. Sebentar, oke, saya ganti warnanya. Nah, kabel ini akan terputus, maka secara otomatis arus listrik di dalam rumah juga terputus.
Nah, ini juga dapat mencegah terjadinya kebakaran dalam rumah. Bagaimana jika dalam rumah itu tidak dipasang sekring ya dan terjadi konsleting? Tadi akan terjadi kebakaran ya, karena dua kabel dengan dua kutub yang berbeda dia akan menghasilkan percikan api ya, dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi karena itu ya teman-teman ya, jangan sekali-sekali mengganti kabel pada sekring dengan kabel atau kawat yang lebih besar ya. Fungsi dari sekringnya adalah untuk memutus arus listrik agar tidak terjadi kebakaran atau kerusakan pada alat-alat listrik ketika terjadi konsleting. Jadi ini jangan sekali-sekali diganti dengan kabel yang lebih besar. Nanti kalau terjadi konsleting, kabel ini tidak putus, aliran listriknya tetap jalan, maka akan terjadi kebakaran. Oke, alat yang keempat yang dapat mengurangi terjadinya kecelakaan akibat listrik adalah multimeter. Nih, bisa dilihat di sini. Ini kan alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik, bisa tegangan listrik, bisa hambatan listrik juga bisa. Jadi multimeter. Jadi dia bisa untuk mengukur semuanya ya. Ada hambatan, tegangan, arus listrik, dan juga besarnya energi yang mengalir pada peralatan listrik juga bisa. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya itu adalah penghematan energi. Tadi sudah kita bahas ya, karena sumber-sumber energi listrik itu menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau kita menggunakan listrik semakin banyak, kebutuhan kita semakin meningkat, maka produksi listrik pun akan semakin meningkat. Secara otomatis pemakaian atau penggunaan sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi itu juga akan semakin meningkat. Nah, kalau semuanya semakin meningkat ya, maka pengambilan sumber daya alam ini akan semakin banyak. Otomatis lingkungan juga akan semakin rusak dan sumber daya alam tersebut juga akan semakin habis. Nah, makanya kita sangat perlu sekali melakukan penghematan energi listrik ya. Kalau kita terus menggunakan listrik tanpa memikirkan hal tersebut, maka lama-kelamaan sumber daya alam kita juga akan semakin habis. Nah, berikut ini ada cara-cara menghemat listrik. Yang pertama, itu mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Contohnya, matikan lampu ketika tidur. Ya, kan itu ketika kita tidur lampu menyala, itu kan tidak digunakan. Nah, lebih baik itu dimatikan. Itu salah satu contoh kita menghemat energi. Selain itu, kita menyalakan satu televisi dalam satu rumah. Jadi terkadang sekarang ini ya, di dalam satu rumah setiap kamar itu ada televisinya. Itu sangat tidak efisien sekali. Jadi alangkah baiknya ada satu ruangan, jadi dalam satu rumah hanya menyalakan satu televisi. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan dalam menghemat energi listrik itu adalah menggunakan penerangan secukupnya. Menggunakan penerangan secukupnya, maksudnya jika cukup terang dengan satu lampu, dalam satu ruangan itu cukup terang dengan satu lampu, gunakan satu lampu saja ya. Jangan sudah terang tetapi dalam ruangan itu menggunakan 2, 3, 4 lampu. Terkadang kan ada lampu yang dipasang dalam satu ruangan ada 4 sudut ya, kadang 5 lebih. Nah, itu termasuk pemborosan energi listrik. Jadi kalau dikira satu ruangan sudah cukup terang dengan satu lampu, cukup menggunakan satu lampu saja. Nah, tadi ketika tidur juga alangkah baiknya mematikan lampu
Tetapi jika tidak bisa tidur dalam kondisi gelap, gunakan lampu yang redup, karena lampu yang redup ini dia menggunakan energi listrik yang kecil. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu gunakan lampu hemat energi. Misalnya mengganti lampu pijar dengan lampu neon. Karena energi yang dibutuhkan oleh lampu neon itu lebih kecil dibandingkan lampu pijar. Jadi ini dia lebih hemat energi listrik. Selain itu, kalau ini kan penggunaan AC dan kipas angin. Nah, gunakan alat yang menggunakan energi listrik yang lebih kecil. Jadi kita menggunakan kipas angin, karena kipas angin ini dia penggunaan energi listriknya lebih kecil daripada AC atau air conditioner, ya. Jadi AC ini penggunaan energi listriknya lebih besar. Jadi salah satu bentuk kita menghemat energi, kita memilih menggunakan kipas angin. Yang keempat, jika di rumah menggunakan pompa air, gunakan seperlunya, ya. Jadi jika menggunakan pompa air, jangan terlalu sering menghidupkan pompa air. Jadi kalau ada tandon buat menyimpan air, jadi ketika pagi hari diisi penuh. Jadi ketika kita menggunakan, kita tidak perlu menyalakan pompa air itu. Jika tidak ada tandon, makanya ketika pagi juga bisa dinyalakan seluruh ember di rumah, ya, diisi penuh semua. Jangan ketika kita mau ke kamar mandi, nyalakan sanyo pompa airnya. Terus kita mau ambil wudhu, kita nyalakan pompa air. Nah, kalau bisa ketika disediakan penampung air atau tandon, ya. Jadi kalau pagi kita isi penuh, jadi untuk seharian kita cukup menyalakan pompa air 1 kali. Nah, yang kelima itu menggunakan energi listrik secara bergantian. Jadi tidak begini ya teman-teman ya, yang dalam rumah itu ada 5 orang, 1 nyalakan TV, 2 lagi nyetrika, 3 lagi menggunakan mesin cuci, 4 nyalakan AC, yang kelima lagi main komputer. Nah, jangan seperti itu. Jadi bergantian satu-satu, itu alangkah baiknya. Nah, yang keenam, tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Nah, ketika pintu kulkas itu sering kebuka, maka dia akan boros energi. Jadi energi yang diperlukan kulkas untuk tetap dingin ini, ya, ketika pintu dibuka dengan pintu ditutup itu berbeda. Jadi dia pemakaian energinya ketika kulkas dibuka itu lebih tinggi dibandingkan kulkas tertutup, ya. Jadi kalau kulkas sudah tidak digunakan, alangkah baiknya cepat-cepat untuk ditutup. Yang ketujuh, gunakan AC seperlunya. Jadi kalau tidak perlu sekali, maka tidak usah menggunakan AC, ataupun ini kita ganti dengan kipas angin yang porsi penggunaan listriknya, energi yang dibutuhkan itu lebih sedikit, ya. Jadi hampir sama seperti kulkas. Ketika kita menggunakan AC, makanya supaya tidak boros energi, maka ketika menyalakan AC, ventilasi udara itu harus ditutup dalam ruangan tertutup. Itu sebenarnya fungsinya agar tidak boros energi. Oh, ini kok Mas Dian offline online, mungkin karena sinyalnya kali ya. Oke. Yang kedelapan, setrikalah pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Ini Mas Dian, coba saya tanya. Halo Mas Dian, bisa dengar suara saya?
Ini Mas Dian, ada masalah kah Mas? Kok offline, online terus dari tadi? Oh, bisa dengar ya? Oke, kalau bisa dengar berarti lancar. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa kita gunakan dalam menghemat energi. Oke. Oke, itulah teman-teman materi belajar kita tentang penggunaan energi listrik. Ya, ini ada latihan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Apabila terjadi persentuhan antara kawat listrik dari kutub positif dan dari kawat listrik dari kutub negatif akan mengakibatkan, boleh dicoba nomor 1. Saya tunggu jawabannya teman-teman. Kalau kawat listrik positif dan kawat listrik kutub negatif ini bertemu atau bersentuhan, dia tadi mengakibatkan apa teman-teman? Oke, terbakar. Nah, terbakar ini akibat dari apa, Mas Dian? Terbakar ini akibat dari apa? Gimana untuk teman-teman yang lainnya? Boleh dicoba untuk menjawab. Oke, ini Mas Dian lagi ngetik. Untuk teman-teman yang lainnya, bagaimana jawabannya? Apabila terjadi persentuhan antara kawat listrik, gesekan kabel. Nah, ya, gesekan kabel yang terkelupas, dia kan bermuatan positif dan juga negatif. Nah, tadi jika kabel positif bertemu dengan kabel negatif, maka akan terjadi konsleting atau arus pendek yang mengakibatkan kebakaran. Jadi di sini dia akan menyebabkan konsleting ya. Konsleting. Oke. Ini waktunya tinggal 5 menit. Konsleting atau kebakaran. Oke, Mbak Aska benar, konsleting ya. Oke, kita coba lagi ya. Nomor 2, alat yang berfungsi memutus dan menyambungkan arus listrik disebut tadi alat yang berfungsi memutus saklar. Oke, tepat sekali ya Dek Naila ya, saklar ya. Yang ketiga, tangan kita tidak boleh basah saat menggunakan alat listrik. Hal ini dikarenakan air bersifat apa? Dia bersifat konduktor apa isolator? Oke, konduktor listrik. Oke, pada pinter-pinter ya hari ini. Oke, bener Mas Dian, konduktor. Oke. Nah, 4, tes pen itu berfungsi untuk apa tadi? Tes pen yang bentuknya bentuknya seperti obeng, tetapi ada lampunya, dia fungsinya untuk apa? Untuk mengetes listrik ya, untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik pada alat listrik ya. Saya ketik saja. Mengetahui ada tidaknya arus listrik. Oke. Yang kelima, yang terakhir, bila bohlam lampu salamis mau tulang. Oh, tidak apa-apa Mbak Hermi. Oke, saya lanjutkan. Bila bohlam lampu tertulis 10 watt 220 volt
Berarti tegangan listriknya yang digunakan itu berapa? Yang 10 watt apa 20 volt tegangannya? Yang mana? Kalau ada sebuah lampu, oke, yang 220 volt. Oke, teman-teman, alhamdulillah pada pinter semua, berarti memperhatikan ya. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan untuk materi kita malam ini? Oke, saya tambahkan kalau volt itu untuk tegangan, kalau watt ini untuk besarnya energi listrik ya. Ini satuannya. Kalau untuk arus listriknya itu satuannya ampere, kalau untuk hambatan listrik itu ohm. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk malam ini materi kita, karena berhubung waktu kita yang sudah selesai, saya tutup untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk kehadirannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat belajar. Akhir kata saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan. Untuk yang mengerjakan UAS UTS untuk semester 1, nah tolong segera dikerjakan ya, saya tunggu jawabannya. Oke, sampai jumpa besok malam ya. Besok malam kita akan belajar matematika dengan pembahasan pecahan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa persiapan dahulu, baca-baca materi atau browsing tentang pecahan. Jadi kita nanti besok malam akan belajar tentang pecahan. Tugasnya yang kemarin Mas, tetap masih ada tambahan untuk tugas IPA, sudah saya upload di grup, nanti boleh di download aja ya Mas Dian ya. Oke.